Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendi Darmawan, NPM 19640132, dosen pengampu yaitu Adi Surya STMT, NIDN 1126058001. Ya, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul definisi transportasi dan ruang lingkupnya. Transportasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian, khususnya perkotaan. Hal tersebut dikarenakan transportasi berhubungan dengan kegiatan-kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Pemerintah perlu mengedepankan pentingnya transportasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Berbagai aktivitas terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar memerlukan ketersediaan infrastruktur yang baik. Sekarang transportasi berperan penting dalam aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Peran lain pada tahap ini adalah sebagai fasilitas pada sistem produksi dan investasi sehingga memberikan dampak positif pada kondisi ekonomi baik tingkat nasional maupun daerah internasional. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi dapat membuka aksesibilitas sehingga meningkatkan produksi masyarakat yang berujung pada peningkatan daya beli masyarakat. Transportasi dalam ruang lingkup ekonomi. Transportasi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan transportasi yang senantiasa meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi diperlukan pengembangan jalan, terminal, pelabuhan, dan pengaturan serta sarana yang mendukung transportasi yang efisien, aman, dan lancar, serta berwawasan lingkungan. Sistem transportasi yang efisien ini menggunakan pertimbangan ekonomi sebagai acuan dalam investasi sarana dan prasarana transportasi. Salah satunya media transportasi adalah angkutan umum. Contohnya adalah bus dan kereta, angkutan darat, kapal untuk angkatan laut, pesawat untuk angkatan udara. Di dalam kota, angkutan umum tidak dapat dipisahkan dari perencanaan dan pertumbuhan wilayah karena mempunyai peran yang besar dalam melakukan aktivitas masyarakat. Dengan sistem yang baik, terencana, terkoordinasi akan meningkatkan efisien dan efisien sistem transportasi perkotaan. Fungsi transportasi. Kita semua tahu bahwa transportasi sudah menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Di situ beberapa macam fungsi transportasi yang dapat kita ambil manfaatnya. Di antaranya adalah 1. Memberikan kemudahan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. 2. Memberikan kemudahan dan kelancaran dalam arus lalu lintas barang dan manusia. 3. Memberi penunjang terhadap adanya perkembangan pembangunan daerah. 4. Memberikan penunjangan terhadap adanya perkembangan jasa angkut. B. Manfaat transportasi. Sebagai suatu bentuk kemudahan di bidang teknologi, transportasi juga mempunyai manfaat. Manfaat transportasi ini pada dasarnya dapat dibagi 4 menjadi bagian, yaitu 1. Manfaat di bidang ekonomi. Transportasi dalam bidang ekonomi salah satu kebutuhan yang digunakan untuk memudahkan dalam memindahkan makhluk hidup, baik itu manusia ataupun hewan, di suatu tempat ke tempat tujuannya guna menjalankan sebuah transaksi, yaitu penyediaan jasa angkut. 2. Manfaat di bidang sosial. Beberapa manfaat transportasi di bidang sosial adalah dapat dijadikan sebuah bentuk pelayanan kepada masyarakat, memperpendek jarak yang terlihat amat sangat jauh di suatu ke daerah lainnya, meningkatkan dan membuka peluang bisnis jasa angkut dan perjalanan antara, serta menjadi sebuah media bertukar informasi. 3. Manfaat di bidang wilayah. Dalam bidang wilayah, transportasi memberikan kemudahan dalam pemenuhan berbagai macam kebutuhan, khususnya bagi daerah-daerah yang tertinggal dan
dalam tahap pembangunan. 4. Manfaat di bidang politis. Sedangkan dalam bidang politis, keberadaan transportasi dapat memberi manfaat untuk menciptakan sebuah persatuan dan berperan peningkat keamanan, memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang luas, serta memudahkan dalam mengatasi berbagai macam permasalahan. C. Ruang lingkup transportasi. Alat transportasi sendiri jika dibagi menurut ruang lingkupnya dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Transportasi darat. Terbagi lagi menjadi 2 macam, yaitu transportasi jalan atau jalan raya dan transportasi kereta api. Transportasi jalan atau jalan raya adalah jenis transportasi yang dapat beroperasi jalan raya seperti halnya sepeda motor, sepeda kayu, mobil, bus, dan lain sebagainya yang menggunakan media jalan raya. Sedangkan kereta api adalah alat transportasi menggunakan media rel. 2. Transportasi laut. Transportasi ini menggunakan media air seperti contohnya sampan, kapal, feri, dan masih banyak lagi. 3. Transportasi udara. Sedangkan transportasi udara adalah jenis kendaraan atau sarana dalam berpartisipasi yang beroperasi di udara layaknya sebuah pesawat terbang. Pesawat terbang ini biasanya dapat melayang di udara di atmosfer kita, yang pada umumnya digunakan untuk mengangkut makhluk hidup berupa manusia, hewan, dan mengangkut barang dari satu wilayah ke wilayah tujuan. Kesimpulan, kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan turunan dari demand akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya. Sarana transportasi yang di darat, laut, maupun udara memegang peranan vital dalam aspek sosial dan sosial ekonomi melalui fungsi distribusi dan antara daerah suatu dengan daerah lain. Kebanyakan dari negara maju menganggap pembangunan transportasi merupakan bagian dari yang integral dari pembangunan perekonomian. Ada sebaiknya pemerintah. Sekian video yang saya dapat sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.